Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 8. Hari ini kita akan belajar mengenai materi relasi dan fungsi pada submateri bentuk dan penyajian relasi. Yang pertama Ibu akan bahas mengenai pengertian relasi. Jadi relasi itu adalah hubungan antara dua himpunan. Ya, jadi hubungan ini dikarenakan satu sebab yang sama. Nah, untuk penjelasannya bisa kalian catat sendiri di situ. Sebagai ilustrasinya, Ibu mengambil dua buah himpunan. Himpunan yang pertama adalah himpunan A. Anggotanya adalah Radit, Alvin, Kiki, dan Nabil. Sedangkan himpunan B, anggotanya adalah sepak bola, voli, basket, silat, dan catur. Kalau Ibu bicara seperti ini, Radit titik-titik sepak bola. Kira-kira apa kata yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut? Kalau Ibu, kata yang digunakan adalah gemar olahraga. Nah, bagaimana menyatakan relasi tersebut? Jadi, suatu relasi dapat dinyatakan dengan tiga cara. Sekarang kita amati gambar yang pertama, yaitu dengan cara membuat diagram panah. Nah, jadi dalam diagram panah, suatu relasi, kedua himpunan itu dimasukkan ke dalam kurva tertutup, di mana setiap anggota himpunan dituliskan dengan memberikan tanda titik. Sekarang kita lihat. Jadi pada diagram panah ini relasi dinyatakan dengan anak panah. Pada gambar Radit, anak panahnya menuju pada sepak bola. Jadi dibaca Radit gemar sepak bola. Selanjutnya Alvin gemar basket. Selain itu Alvin juga gemar catur. Sedangkan Kiki gemar sepak bola. Nabil gemar voli dan gemar catur. Nah, timbul pertanyaan, apakah boleh misalnya Radit menyukai semua cabang olahraga yang ada di B? Jawabannya boleh, ya. Bagaimana kalau tidak ada anggota A yang anak panahnya mengarah ke B? Misalnya Radit tidak suka olahraga yang ada di B. Begitu juga dengan Alvin, Kiki, dan Nabil. Maka kalau terjadi seperti itu artinya tidak ada relasi antara himpunan A dengan himpunan B. Jadi syarat untuk terjadinya relasi adalah minimal ada satu anggota A yang punya hubungan dengan B, ya. Nah, cara menyatakan relasi yang kedua adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Karena himpunan harus dibuat tanda kurung kurawal. Nah, relasi di sini dinyatakan dengan tanda kurung kecil dan memberi tanda koma. Tanda koma dibaca gemar olahraga. Jadi membacanya Radit gemar sepak bola, Alvin gemar basket, Alvin gemar catur, dan selanjutnya sampai selesai. Cara yang ketiga dengan menggunakan diagram Kartesius. Sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai diagram mengenai koordinat Kartesius, tapi di sana dia menggunakan angka. Nah, untuk relasi ini pada diagram Kartesius boleh menggunakan angka, boleh juga menggunakan data seperti pada gambar. Relasi pada diagram Kartesius dinyatakan dengan tanda titik. Jadi di situ Radit bertemu dengan sepak bola. Jadi membacanya Radit gemar sepak bola. Pada Alvin dihubungkan dengan basket dan catur di situ. Ada dua titik untuk Alvin ini. Maka itu membacanya Alvin gemar basket, Alvin juga gemar catur. Demikian selanjutnya, sama saja untuk anggota-anggota himpunan yang lain. Sekarang kita bahas contoh soal. Contoh yang pertama, himpunan A, anggotanya
2, 6, 8, 9. Himpunan B anggotanya 2, 3, 4, 5. Relasi A ke B adalah kelipatan dari. Jadi kita akan melihat apakah ada anggota A yang merupakan kelipatan dari anggota B. Nah, sebelumnya di SD sudah kita pernah belajar mengenai kelipatan. Kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana menengok diagram panah ini? Kita lihat. Jadi cara membacanya, apakah 2 kelipatan dari 2? Ya kan? Maka diberi tanda anak panah. Apakah 2 kelipatan dari 3? Tidak. Dari 4 juga tidak. Dari 5 juga tidak. Sekarang 6. 6 apakah kelipatan dari 2? Ya. Dari 3? Iya juga. Dari 4? Tidak. Dari 5 juga tidak. Bagaimana dengan 8? 8 adalah kelipatan dari 2. Tidak dari 3, tetapi iya dari 4. Juga tidak dari 5. 9. Sekarang 9 bukan kelipatan 2. Tapi 9 adalah kelipatan 3. 9 bukan kelipatan 4. 9 juga bukan kelipatan 5. Makanya anak panahnya hanya 1. Selanjutnya bagaimana menyatakannya dengan himpunan pasangan berurutan. Tinggal membaca anak panah itu. Kita lihat dari anak panah 2 berpasangan dengan 2. Maka dibuat 2,2. 6 berpasangan dengan 2 dan berpasangan dengan 3. Maka dibuat 6,2 dan 6,3. Demikian selanjutnya sampai habis. Cara yang ketiga dengan diagram kartesius. Kita letakkan anggota himpunan A secara mendatar, anggota himpunan B secara tegak. Kita lihat, kita tinggal memindahkan sama seperti tadi dari diagram panah. 2 berpasangan dengan 2, 6 berpasangan dengan 2 dan 3, dan seterusnya. Contoh yang kedua. Diketahui himpunan P anggotanya 2, 3, 5. Dan himpunan Q anggotanya 3, 4, 6, 8. Relasi dari himpunan tersebut adalah faktor dari. Sekarang kita lihat bagaimana menyatakannya dalam diagram panah. Sebentar sebelum kita lihat, ada kesalahan sedikit di gambar. Di situ dibuat himpunan A dan B. Seharusnya adalah himpunan P dan Q. Kamu ganti sendiri. Pada keterangan kita lihat bahwa faktor dari 3 adalah 1 dan 3. Jadi faktor itu maksudnya bilangan yang bisa membagi, ya. Yang bisa membagi 3 adalah 1 dan 3. Faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8. Sekarang perhatikan diagram panah. Apakah 2 faktor dari 3? Bukan. Tidak ada anak panah. Apakah 2 faktor dari 4? Iya. Apakah 2 faktor dari 6? Iya. Faktor dari 8? Iya. 3. Apakah 3 faktor dari 3? Iya. Dari 4? Bukan. Dari 6? Iya. Dari 8? Bukan. Apakah 5 faktor dari 3? Bukan. Dari 4? Bukan. Dari 6? Bukan. Dari 8 juga bukan. Maka dari 5 tidak ada anak panah.
Selanjutnya dengan himpunan pasangan berurutan tinggal menuliskan apa yang sudah dibuat dalam diagram panah tadi. 2 berpasangan dengan 4, dengan 6 dan dengan 8 dan selanjutnya sampai habis. Begitu juga dengan diagram kartesius, tinggal kita pindahkan dari yang diagram panah. Angka 2 berpasangan dengan 3 buah anggota B, yaitu 4, 6 dan 8. Sedangkan angka 3 berpasangan dengan 3 dan 6. 5 tidak punya pasangan. Demikianlah contoh dari Ibu. Sekarang kamu lihat ada tugas latihan, ya. Kerjakan ini di buku latihan. Sekian dulu penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.